Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini. Bagian siji. Skrip, ya papat bun. Di masa lalu, orang sering memberikan banyak nasihat tentang kehidupan. Nasihat itu tidak hanya tentang bagaimana menjadi sukses, tetapi juga tentang bagaimana memilih orang yang berada di sekitar kita. Menurut orang zaman dulu, tidak semua orang baik untuk didekati. Ada beberapa tipe orang yang sebaiknya dijauhi. Bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena berada terlalu dekat dengan orang seperti itu bisa membawa masalah dalam hidup. Dalam banyak cerita Lomo, para orang tua sering berkata bahwa seseorang bisa berubah karena lingkungan di sekitarnya. Jika seseorang terlalu sering berada di dekat orang yang memiliki kebiasaan buruk, perlahan-lahan kebiasaan itu juga bisa mempengaruhi dirinya. Karena itu, orang zaman dulu sangat berhati-hati dalam memilih teman. Mereka percaya bahwa teman yang baik dapat membantu seseorang menjadi lebih baik, tetapi teman yang buruk dapat membawa seseorang ke arah yang salah. Salah satu tipe orang yang sering disebut dalam nasihat Lomo adalah orang yang suka berbicara buruk tentang orang lain di depan kita. Mereka mungkin terlihat ramah, mereka mungkin tersenyum dan berbicara dengan baik, tetapi di belakang mereka sering menceritakan hal buruk tentang orang lain. Orang seperti ini dianggap berbahaya dalam hubungan sosial, karena jika seseorang sering berbicara buruk tentang orang lain, tidak ada jaminan bahwa suatu hari mereka tidak akan melakukan hal yang sama kepada kita. Itulah sebabnya banyak orang tua dulu memberikan nasihat sederhana. Mereka berkata, jika seseorang sering berbicara buruk tentang orang lain, mungkin lebih baik kita menjaga jarak, karena kata-kata bisa merusak kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, hubungan apapun tidak akan bertahan lama. Namun, orang yang suka membicarakan orang lain bukan satu-satunya tipe orang yang perlu diwaspadai. Dalam nasihat Lomo, masih ada beberapa tipe orang lain yang juga sering disebut. Siapa saja mereka? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian loro. Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini. Bagian loro. Skrip, ya papat bun. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang satu tipe orang yang sering dihindari oleh orang zaman dulu, yaitu orang yang suka berbicara buruk tentang orang lain. Namun dalam banyak nasihat Lomo, masih ada tipe orang lain yang juga dianggap berbahaya dalam hubungan. Tipe orang itu adalah orang yang hanya mendekat ketika mereka membutuhkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah bertemu orang seperti ini. Ketika mereka tidak membutuhkan apapun, mereka jarang menghubungi kita. Mereka jarang menanyakan kabar. Tetapi ketika mereka memiliki masalah atau membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba muncul kembali. Orang zaman dulu sangat berhati-hati dengan tipe orang seperti ini. Bukan berarti membantu orang lain adalah hal yang salah. Sebaliknya,
Membantu orang lain adalah sesuatu yang sangat dihargai. Namun hubungan yang sehat biasanya berjalan dua arah. Odo perhatian, odo rasa saling menghargai. Jika sebuah hubungan hanya berjalan ketika odo keuntungan, maka hubungan itu biasanya tidak bertahan lama. Dalam banyak cerita lama, para orang tua sering memberikan sebuah nasihat sederhana. Mereka berkata bahwa teman sejati akan tetap berada di dekat kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sulit. Tetapi orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu biasanya tidak benar-benar peduli kepada kita. Karena itu, orang zaman dulu sering mengatakan bahwa penting untuk memperhatikan perilaku seseorang dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya dari kata-katanya, tetapi dari tindakannya. Karena tindakan seringkali menunjukkan niat yang sebenarnya. Namun tipe orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu bukan satu-satunya yang perlu diwaspadai. Masih ada tipe orang lain yang juga sering disebut dalam nasihat orang zaman dulu. Siapakah mereka? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian telu. Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini. Bagian telu. Skrip 4 menit. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang orang yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Namun menurut nasihat orang zaman dulu, masih ada tipe orang lain yang juga perlu diwaspadai. Tipe orang ini adalah orang yang mudah merasa iri. Rasa iri adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang pernah merasakannya, tetapi dalam banyak cerita lama, orang tua sering mengatakan bahwa rasa iri bisa menjadi sangat berbahaya. Ketika seseorang tidak bisa menerima kesuksesan orang lain, mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka mungkin tidak menunjukkannya secara langsung. Di depan, mereka masih terlihat ramah. Mereka mungkin tetap tersenyum dan berbicara seperti biasa. Namun di dalam hati, mereka merasa tidak senang melihat orang lain berhasil. Orang zaman dulu percaya bahwa orang yang penuh iri hati seringkali sulit benar-benar bahagia untuk orang lain. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan mencoba merendahkan keberhasilan orang lain. Misalnya dengan mengatakan bahwa keberhasilan itu hanya karena keberuntungan. Atau mereka berkata bahwa siapapun bisa melakukan hal yang sama. Kata-kata seperti ini mungkin terdengar kecil, tetapi menurut nasihat orang zaman dulu, kata-kata seperti itu sering menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati seseorang. Karena itu, mereka menyarankan untuk memperhatikan bagaimana seseorang bereaksi ketika orang lain berhasil. Jika seseorang benar-benar merasa bahagia melihat keberhasilan orang lain, biasanya mereka memiliki hati yang luas. Tetapi jika seseorang selalu merasa tidak nyaman melihat orang lain berhasil, maka hubungan dengan orang itu seringkali tidak akan berjalan baik dalam jangka panjang. Namun rasa iri bukan
satunya hal yang membuat seseorang perlu dijauhi. Menurut banyak nasihat, orang zaman dulu masih ada tipe orang lain yang bahkan lebih berbahaya. Siapakah mereka? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian papat. Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini, bagian papat. Skrip 4 menit. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang orang yang mudah merasa iri. Namun menurut nasihat orang zaman dulu, masih ada tipe orang lain yang perlu lebih diwaspadai. Tipe orang ini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu pernah marah. Itu adalah hal yang normal. Namun orang zaman dulu percaya bahwa seseorang yang tidak mampu mengendalikan kemarahannya dapat membawa banyak masalah. Ketika seseorang mudah tersulut emosi, mereka sering mengambil keputusan secara terburu-buru. Dalam keadaan marah, mereka bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Mereka juga bisa melakukan tindakan yang akhirnya mereka sendiri sesali. Dalam sejarah dan cerita Lomo, banyak konflik besar berawal dari kemarahan yang tidak terkendali. Karena itu, orang zaman dulu sangat menghargai orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa kekuatan seseorang tidak hanya terlihat dari kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi dari kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Seseorang yang sabar biasanya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka mencoba memahami situasi dengan tenang. Karena itulah, orang zaman dulu sering memberikan sebuah nasihat sederhana. Jika seseorang sering kehilangan kendali atas emosinya, maka lebih baik kita berhati-hati dalam berhubungan dengan mereka. Bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena emosi yang tidak terkendali dapat merusak banyak hal dalam kehidupan. Namun masih ada satu tipe orang lain yang menurut nasihat orang zaman dulu lebih sulit dikenali. Tipe orang ini sering terlihat sangat ramah, namun sebenarnya mereka memiliki niat yang berbeda. Siapakah mereka? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian 5. Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini, bagian 5. Skrip 4 menit. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Namun menurut nasihat orang zaman dulu, masih ada tipe orang lain yang bahkan lebih sulit dikenali. Tipe orang ini adalah orang yang terlihat sangat ramah di luar, tetapi memiliki niat yang berbeda di dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini sering tampak sangat baik. Mereka mudah tersenyum, mereka berbicara dengan sopan, dan mereka terlihat sangat bersahabat. Karena itu, banyak orang cepat mempercayai mereka. Namun orang zaman dulu sering memperingatkan tentang tipe orang seperti ini. Mereka mengatakan bahwa tidak semua kebaikan selalu tulus. Ada orang yang bersikap baik bukan karena mereka peduli,
tetapi karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya, mereka mungkin mendekati seseorang yang memiliki kekuasaan, atau mereka berusaha berteman dengan orang yang memiliki pengaruh. Selama mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan terlihat sangat ramah. Namun ketika keuntungan itu hilang, sikap mereka juga bisa berubah. Orang zaman dulu percaya bahwa cara terbaik untuk memahami seseorang bukan dari kata-katanya, tetapi dari tindakannya. Dalam jangka waktu yang lama, seseorang yang benar-benar baik biasanya tetap bersikap baik, bahkan ketika tidak ada keuntungan. Namun seseorang yang hanya bersikap baik karena ada tujuan tertentu, biasanya akan berubah ketika situasi berubah. Karena itu, orang zaman dulu selalu menyarankan untuk tidak terlalu cepat mempercayai seseorang. Mereka percaya bahwa waktu akan menunjukkan niat yang sebenarnya. Namun masih ada satu pelajaran terakhir yang sering diajarkan oleh orang zaman dulu. Pelajaran ini tentang bagaimana memilih orang yang benar-benar layak untuk berada dekat dengan kita. Kita akan membahasnya di bagian 6. Orang zaman dulu menjauhi tipe orang seperti ini. Bagian 6. Skrip 4 menit. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas beberapa tipe orang yang sering dihindari oleh orang zaman dulu. Ada orang yang suka berbicara buruk tentang orang lain. Ada orang yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Ada juga orang yang mudah merasa iri atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Dan ada pula orang yang terlihat sangat ramah, tetapi memiliki niat tersembunyi. Namun pelajaran terakhir yang sering diberikan oleh orang zaman dulu sebenarnya sangat sederhana. Mereka mengatakan bahwa memilih orang yang berada di sekitar kita adalah salah satu keputusan yang paling penting dalam hidup. Dalam kehidupan, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Kita selalu dipengaruhi oleh orang di sekitar kita. Teman dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Mereka juga dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat. Dan kadang-kadang, mereka bahkan mempengaruhi arah hidup kita. Karena itu, orang zaman dulu selalu memberikan sebuah nasihat penting. Jika kita ingin mengetahui seperti apa seseorang di masa depan, lihatlah dengan siapa mereka sering menghabiskan waktu. Jika seseorang berada di dekat orang baik, mereka biasanya akan belajar banyak hal baik. Namun jika seseorang selalu berada di dekat orang yang memiliki kebiasaan buruk, maka kebiasaan itu juga bisa mempengaruhi mereka. Itulah sebabnya orang yang bijaksana tidak hanya memperhatikan apa yang mereka lakukan, mereka juga memperhatikan dengan siapa mereka berjalan bersama. Karena pada akhirnya, orang-orang di sekitar kita dapat membantu kita menjadi lebih baik, atau justru membawa kita ke arah yang salah. Dan mungkin itulah sebabnya nasihat orang zaman dulu masih sering diingat hingga hari ini. Karena meskipun zaman berubah, sifat manusia tidak banyak berubah.
Dan salah satu pelajaran yang paling penting adalah ini. Berhati-hatilah dalam memilih orang yang dekat dengan kita, karena mereka dapat mempengaruhi seluruh perjalanan hidup kita.